Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ismita, NPM A1J022003 dari kelas 2A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Formal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal. Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang soal budaya. Yang ketiga, faktor lembaga dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin sekolah pendidikan akan berhadapan dengan peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat lain sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Materi yang ketiga, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini ada 5. Yang pertama, teori orang terkemuka. Yang kedua, teori lingkungan. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Yang keempat, teori interaksi dan harapan. Dan yang terakhir, teori humanistik. Materi yang selanjutnya, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, pendengar, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahannya. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas bidang tugasnya dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruksi, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan di Hajar Dewantara. Seri selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama, fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Menurut Asmendri tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe otoriter. Yang kedua, demokratis. Yang ketiga, dan yang terakhir, tipe pseudo-demokratis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.